apa sih sebenarnya profil seorang ibu muslimah TKI yang sukses asal Lampung? 3 tahun menjadi tenaga kerja wanita tidak membuat kehidupannya berubah. Namun untuk meneruskan profesinya tersebut, ia merasa sudah tidak bisa. Saya dulu memang menjadi TKW ketika saya belum punya pandangan bahwa ternyata menciptakan lapangan kerja itu juga mudah. Ya, sejak tahun 2005 ia memberanikan diri memulai usaha. Hasilnya, tak hanya beromset puluhan juta rupiah saja, muslimah kini boleh berbangga karena ia telah membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Saat ini, ia telah mengangkat 5 orang yang telah dijadikannya karyawan tetap dan ditambah dengan 20 orang karyawan kontrak yang setia untuk membantu usahanya. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dengan 5 karyawan tetap, yang tidak tetap ada 20. Dalam usaha tak hanya manisnya untung yang dirasa muslimah, merugi hingga 50 juta rupiah pun pernah dialaminya. Namun, dengan kemauan dan keyakinan muslimah, kini ia dapat merasakan berkah dari jerih payah tersebut. Saya memulai usaha dari Rp50.000 dan juga sudah pernah bangkrut 50 juta rupiah. Saat ini penghasilan muslimah tak hanya dari usaha keripik saja. Ia kini sering menjadi pembicara di berbagai daerah untuk berbagi kisah inspiratifnya. Itu sudah menjadi kewajiban saya karena saya punya keinginan wanita di Indonesia harus mandiri dari sisi ekonomi. Allah masih beri kekuatan ya. Kesuksesan tak menjadikan muslimah besar kepala. Ia pun membuka pelatihan usaha bagi siapa saja yang ingin berbisnis seperti dirinya. Ketika kita berbagi ilmu, artinya mau memberi kemudahan orang lain, ternyata justru banyak kemudahan yang saya dapat. Tentang resep saya hampir tidak takut. Yang saya rasakan ketika saya banyak share, justru Allah semacam beri resep di dalam tubuh saya itu banyak sekali, mungkin lebih dari 5 gitu. Jadi tidak takut, silahkan siapapun bisa membuat kerupuk ini. Saya juga masih punya resep yang bagus lagi. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Begitulah prinsip yang dijalankan oleh muslimah. Usahanya itu telah mengantarnya keliling Indonesia, bahkan beberapa bulan ke depan, ia sudah menerima undangan untuk menjadi pembicara di negeri Paman Sam. Dari Jakarta, Randi Sugiandika, Handono, TV One, mengabarkan. Pemirsa, cerita mengenai TKI bukan hanya yang sedih-sedihnya aja. Di samping saya ada Ibu Muslimah, selamat datang Bu. Selamat datang. Beliau ini adalah dulunya TKI di Malaysia dan juga di Brunei Darussalam. Ya, pulang ke Indonesia sekarang sukses menjadi seorang pengusaha. Adalah produknya Ibu Muslimah, keripik singkong cantir. Wah, omsetnya udah puluhan juta. Nanti saya akan berbincang dengan Ibu Muslimah bagaimana apa yang membuat dia kembali ke Indonesia dan bagaimana dia dulu memulai bisnisnya sehingga sekarang menjadi sukses bukan hanya sebagai pengusaha tapi juga sebagai motivator ya Bu ya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ruang Kita. Nah, pemirsa, itulah profil dari Ibu Muslimah ya. Keripik singkong cantir ya. Sebelum saya berbincang mengenai bisnisnya sekarang, saya ingin kembali ke zaman waktu Ibu masih menjadi TKI. Bu, jadi TKI itu enak sebetulnya Bu? Enak. Enak? Iya. Terus kalau enak, kenapa pulang? Nggak enak jauh dari keluarga. Nggak enak karena jauh dari keluarga. Akhirnya setelah 3 tahun menjadi TKI, Ibu pulang. Ya. Langsung kepikiran, saya mau punya usaha di Indonesia deh gitu ya? Ketika itu belum ya. Ketika itu belum. Jadi uangnya sudah habis, baru kepikir lagi bagaimana mencari uang. Kalau kembali untuk meninggalkan keluarga nggak bisa, maka dengan modal Rp50.000 saya mencoba membuat makanan apa saja yang saya bisa. Tetapi yang mudah adalah singkong. Yang saya nggak habis pikir Bu, 50.000 jadi modal, emang bisa Bu? Bisa. Semua orang Indonesia bisa mencoba membeli singkong tidak sampai 50.000, itu akan menghasilkan uang lebih dari 100. Oh gitu. Nah, kalau soal resepnya sendiri, tadi kan Ibu bilang bahwa punya resep-resep lainnya gitu. Ini memang resep dari keluarga Ibu sendiri atau ciptaan Ibu sendiri? Tidak, ini adanya di kampung, cuma hari raya saja. Tetapi gitu? Ya, sekarang saya buat untuk saya jual. Asik. Berarti belajar sendiri, ngerjain sendiri waktu itu? Betul ya, semuanya sendiri. Pertama ngejual dulu ke siapa Bu? Ini sambil saya buka ya Bu ya? Oh iya, silakan. Pertama ngejual dulu ke siapa Bu? Tetangga dulu, lalu warung tetangga, warung-warung tetangga, lalu stasiun Bogor sampai Tebet.
Jadi nitip dulu ke kereta. Titip di kereta. Iya, jadi ada warung-warung yang pinggir kereta. Kalau sekarang nggak ada ya, sudah digusur. Gitu. Nah terus katanya sekarang yang beli keripiknya Ibu Muslimah ini udah sampai kementerian-kementerian, bahkan akrab sama petinggi-petinggi kementerian katanya. Alhamdulillah. Gimana cara cerita tembusnya tuh Bu? Berawal begini, saya sering di PKK mendengar orang bilang bahwa pemerintah itu kekurangannya bla 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 banyak, tetapi apa iya sih? Lalu saya menelusuri. Akhirnya saya kenal Kementerian Tenaga Kerja, UKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian. Nah, ternyata perlu kita wujudkan dulu, baru pemerintah merespon kita. Gitu. Jadi kita nggak tiba-tiba minta bantuan dong, tolong apa? Jadi buktikan dulu ya Bu ya, kita punya produk apa. Betul. Meskipun modalnya seadanya dulu gitu kan ya? Betul. Oke. Nah tadi modal awal 50.000, tapi pernah rugi sampai 50 juta. Jatuh banget waktu itu Bu. Betul, ya. Bangkit laginya gimana tuh Bu? Bangkit lagi ketika itu saya sambil pusing kan bangkrutnya punya utang kur di BRI 50 juta rupiah. Lalu yang nagih itu memberi uang saya 100.000 rupiah, itu dari pribadi, bukan dari kantor Bank BRI. Saya pergi ke pasar induk di Pasar Kemiri. Rupanya mungkin di Jakarta orang tidak banyak tahu, ada singkong yang dibuang tetapi